Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Fika dengan NIM 503200069, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Nusantara Saifuddin Jani. Baiklah, maksud dari video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika di dosen pengampu Bapak Fadil Mubarok, SSI, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data panel dengan menggunakan program R. Langsung saja kita akan melakukan share screen. Nah, sebelum kita menguji data ataupun menguji asumsi pada data panel ini, kita akan mengetahui dulu beberapa materi tentang data panel. Jadi data panel ini adalah data yang terus-menerus berkembang. Meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penambang ini, contohnya rumah tangga, perusahaan, negara, dan juga lain-lain, yang dilakukan dari waktu ke waktu, yang telah memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda untuk mengatasi beberapa masalah yang khas terkait dengan data ekonomi. Jadi pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda di bidang statistik lainnya, tentunya di mana mereka sering disebut dengan data longitudinal. Di data panel juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap sehubungan dengan konteks eksperimental karena menekankan pada spesifikasi model dan juga pengujian dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Jadi, sementara kerangka perangkat lunak yang sangat komprehensif untuk estimasi memungkinkan maksimum model regresi linear untuk data longitudinal dengan menggunakan package NIME pada tahun 2017 dan untuk package IME4 pada tahun 2007 dan juga tersedia R inti ataupun pengembangan pada tahun 2008 dan juga lingkungan yang dapat digunakan misalnya untuk estimasi model panel secara acak. Penggunaannya tidak intuitif untuk ahli ekonometrika berlatih dan juga estimasi memungkinkan maksimum hanya pada salah satu pendekatan yang memungkinkan untuk ekonometrik data panel. Kemudian kita akan menjelaskan tentang model panel linear. Nah, pada model panel linear dasar yang digunakan dalam ekonometrika dapat dijelaskan melalui batasan yang sesuai dari model umum berikut. Contohnya pada rumus Y IT sama dengan alpha IT ditambah beta D dan juga dikali dengan IT ditambah U. Baiklah, maksud dari P di sini merupakan individual contohnya grup ataupun negara. Untuk T di sini merupakan individual waktu dan untuk U di sini merupakan mean. Nah, data yang paling umum yang digunakan yaitu homogenitas parameter dengan rumus N sama dengan N dikali T merupakan data point. Nah, untuk data ini merupakan model dari linear standar yang mengumpulkan semua data dari seluruh modelnya. Kemudian, jika komponen individu hilang sama sekali ataupun kumpulan OLS adalah estimator yang paling efisien, maka untuk beta GLS spesifikasi juga dapat ditambah dengan komponen ataupun kesalahan spesifik individu yang mungkin berkorelasi dengan regresor dan juga hal ini disebut dengan GLS efek tetap. Nah, cara lain untuk memperkirakan model efek yang tidak teramati melalui penghapusan komponen individual ataupun time invariant adalah dengan membedakan data terlebih dahulu ataupun dengan data tertinggal dari model dan juga menggunakan komponen time invariant. Nah, pada terakhir antara model yang dihitung pada waktu ataupun kelompok rata-rata data membuang semua informasi karena variabilitas intragroup tetapi konsisten dalam beberapa pengaturan misalnya seperti nilai tradisional di mana letak yang lain tidak
yang tidak saling berhubungan ataupun dengan jangka panjang. Selanjutnya pendekatan perangkat lunak ataupun struktur data. Jadi data panel memiliki struktur khusus pada setiap baris data sesuai dengan individu ataupun periode waktu tertentu. Dengan menggunakan data frame, dengan menggunakan package PLM, argumen ataupun data mungkin bisa menggunakan data frame, tetapi dalam hal ini argumen yang dipanggil ataupun indeks harus ditambahkan dengan menunjukkan struktur data yang bisa berupa yang pertama itu ada NULL ataupun nilai devalut, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom, pertama baris individu dan juga indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan juga periode waktu. Kemudian yang kedua ada string karakter yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Kemudian ada vektor karakter dengan panjang dua berisi nama individu juga indeks waktu. Kemudian ada bilangan bulat yang merupakan jumlah individu ataupun hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Jadi fungsi dari pdata frame tersebut kemudian dipanggil secara internal mengembalikan data frame dengan atribut yang disebut dengan indeks. Jadi kita akan lanjut untuk estimasi interface. Jadi package yang menyediakan beberapa fungsi untuk model estimasi data panel, yaitu yang pertama menggunakan package PLM. Package PLM ini digunakan untuk estimasi model dasar dan model panel variabel instrumental, yaitu IE. Antara dan model difference di dalam model dalam efek kaca. Model estimasi secara internal menggunakan LM fungsi pada data yang terinformasi. Kemudian ada package PVKM, yaitu estimasi model dengan koefisien variabel. Kemudian ada package PGMM, yaitu estimasi model umum untuk model moment. Kemudian ada PGSS, yang estimasi model kuadrat terkecil umum layaknya secara umum. Kemudian ada PNG dengan penaksiran untuk kelompok data MG yang digunakan di MG ataupun efek perkorelasi umum dengan singkatan CCEMG dan untuk model panel heterogen. Kemudian ada PCCE ataupun estimator kelompok rata-rata efek dengan korelasi umum dan juga bergabung dengan CCEP dan data panel dengan faktor umum. Kemudian terakhir yaitu ada PLDP, itu pendugaan panel untuk variabel terikat terbatas. Kemudian ini menggunakan diagnostik menyediakan kedua formula dan juga panel model metode untuk sebagian besar fungsi dan juga beberapa pengecualian. Dengan demikian penggunaan dapat memilih apakah akan menggunakan hasil yang disimpan ataupun dalam model panel model. Objek ini diperkirakan sebelumnya ataupun pemperkiraan ulang untuk kepentingan pengujian. Nah, meskipun strategi pertama adalah yang paling efisien, pengujian diagnostik pada model panel sebagian besar menggunakan residual OLS. Dari objek model polling, estimasinya secara komputasi tidak mahal. Oleh karena itu, sebagian besar beri contoh dari formula model yang mungkin paling bersih untuk tujuan ilustrasi. Nah, selanjutnya itu penggunaan computation approach to estimation. Itu pada model metode GLS yang layak dipergunakan untuk estimasi efisien dari model efek yang tidak teramati, memiliki solusi bentuk tertutup yang sederhana. Contohnya setelah komponen variasi telah diperkirakan dan tandanya matrik komvariasi. Untuk rumusnya bisa lihat di sini. Sekarang kita akan lanjut untuk kerangka kerja semua.
Nah, metode estimasi untuk model dasar dalam ekonomi data panel ataupun model OLS ataupun efek acak dan efek tetap semuanya dapat dijelaskan dalam kerangka estimasi OLS. Faktanya, sementara OLS hanya mengumpulkan data secara standar untuk memperkirakan model efek tetap dengan memerlukan informasi transformasi data dan mengurangi rata-rata dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu pendekatan perorientasi objek umum. Perhitungan objek untuk perhitungan GLS umum. Namatik kesalahan Pemparias dalam model GLS terlalu umum untuk menyesuaikan dengan kerangka kerja yang terjadi. Jika model ini memerlukan aplikasi GLS lengkap seperti pada ETREP, Lomporan Akinip, di sisi lain estimator ini sangat bergantung pada asimptotik sehingga secara realistis paling cocok untuk situasi yang melanggar secara komputasi, misalnya panel mikro. Nah, langsung saja kita akan menguji pengelolaan data untuk data panel. Nah, langkah pertama yang akan kita uji yaitu menggunakan package PLM. Jadi package PLM ini kita akan menggunakan untuk langkah pertama. Bisa kita copy. Kita akan buka program R dengan cara klik file, lalu new script. Kita akan ketikkan terlebih dahulu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa package ini perlu kita install terlebih dahulu. Caranya sama seperti video sebelumnya, dengan cara klik package, lalu install package. Nah, untuk negaranya kita pilih negara Australia yang ini. Kemudian jika sudah, kalian tinggal pilih saja package dengan nama PLM. Karena package ini sudah saya download, maka tidak perlu lagi saya install. Jadi bisa kita running. Nah, langkah selanjutnya kita itu akan menguji import data yang digunakan, yaitu pertama EMP IUK yang digunakan oleh M. Arilana dan juga Board pada tahun 1991. Kemudian ada data Grunfeld ataupun yang dibuat oleh Kleiber dan juga J. Leys pada tahun 2008 yang digunakan beberapa buku ekonometrika. Kemudian produk yang digunakan oleh Monell pada tahun 1990 dan juga Wex digunakan pada Corwell dan juga Rupert pada tahun 1988. Dan datanya bisa kita copy ke 4 data. Kita akan salin ke R. Kita akan salin satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan struktur data. Seperti yang kita amati bahwa versi pada PLM mampu bekerja pada regular data tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berbeda di kolom pertama. Seperti di contoh kumpulan data seperti Wex, jika ini masalahnya yang merupakan indeks argumen opsional, harus diteruskan ke fungsi estimasi dan juga pengujian. Kita akan melakukan lagi asumsi. Akan saling ke R lagi. Nah, seperti ini sudah muncul data. Itu berupa 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Jika sudah muncul data, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya kita akan menguji data, pengujian dengan asumsi yang ini.
Kita copy. Nah, jika di sini bisa terlihat perbedaan dari data yang head yang ini dan juga head yang di atas. Perbedaan dari datanya. Kita akan lanjut. Untuk data yang ini bisa kita copy. Nah, jika lihat di sini untuk formulasi yang ini kita bisa lihat itu hanya tahun yang akan muncul. Nah, pada dua argumen yang lanjut ataupun logis drop index itu menjatuhkan indeks dari data frame dan juga row names terus menghitung data baris bawah dengan menempelkan indeks individu dan juga waktu. Saat mengekstraksi dari data frame dibuat DP series dibuat dan juga merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus dengan menggunakan summary as matrix. Copy. Nah, bisa lihat di sini muncul nilai minimum, median, mean, dan juga maksimum. Dan juga kuartil-kuartil. Lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan melihat matriks dari data yang telah kita panggil tadi. Langsung kita running. Oke, sudah muncul nilainya. Berarti tidak ada yang error sel ini. Oke, lanjut ke model selanjutnya. Kita akan menggunakan transformasi data. Jadi estimasi data panel perlu menerapkan transformasi yang berbeda dari seri mentah. Jika X adalah deret panjang dan juga T merupakan jumlah individu dan T merupakan nomor series dan M adalah matriks transformasi yang menunjukkan J sebuah vektor dan juga panjang T dan juga I identifikasi dimensi dan juga N yang kita dapatkan yaitu yang pertama transformasi P sama dengan 1 dibagi T dikali I N. Kemudian membagikan vektor yang berisi sarana individu ataupun fungsi between melakukan operasi. Yang pertama mengembalikan vektor panjang T, yang kedua itu faktor panjang N. Kemudian yang kedua itu ada matriks, matriksnya. Kita akan lanjut, tetap saja kita akan menguji model yang ini. Sekitaran ini. Oke, sudah muncul datanya, berarti tidak ada yang error. Lanjut lagi. Untuk fungsi yang selanjutnya kita akan menggunakan fungsi ini, kita salin. Oke, sudah muncul datanya. Kita akan lanjut lagi ke tahap selanjutnya.
Pada program hari ini, kita akan melakukan beberapa uji terkait model yang akan kita gunakan. Dan untuk uji yang terakhir, untuk kepala data yang terakhir. Sekarang ini. Oke, sejauh ini untuk head datanya, untuk leg sampai yang data kelima itu tidak ada muncul error. Jadi model yang kita uji itu berhasil. Selanjutnya, untuk hasilnya kita akan mengecek rumus ataupun formula dari data panel. Nah, dari beberapa keadaan ataupun standar formula tidak terlalu berguna untuk mengembangkan model. Pertama, saya menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, maka kita akan menggunakan formula paket. Contohnya seperti ini. Kita akan menguji. Ini setelah kita running keduanya. Nah, kita akan lanjut lagi untuk estimasi model. Beberapa model apa kita gunakan diperkirakan dengan PLN dengan mengisi model argumen. Contohnya pertama yaitu dengan model efek tetap ataupun weight dengan default. Kemudian model penyatuan, ketiga model selisih pertama, yang keempat model antar model. Kemudian yang kelima yaitu model komponen kesalahan. Nah, kegunaan dasar dari PMM adalah untuk menunjukkan rumus model ataupun data dari model yang akan diestimasi. Misalnya model efek ataupun model efek tetap dan juga model efek acak diestimasi menggunakan rumus yang ini. Kita running. Lanjut lagi, kita akan mengecek jumlah ataupun summary. Ringkasan estimasi model tersedia melalui summary. Misalnya untuk random model, summary metode memberikan informasi tentang variance komponen kesalahan dan juga beberapa statistik uji. Kita akan mengecek model yang terlebih dahulu. Nah, mereka sudah muncul untuk datanya. Lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Kita akan mengecek efek tetap dari model efek dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan yang menunjukkan bahwa efek tetap harus dihitung dengan model menurut type level dan menyimpan dari rata-rata keseluruhan oleh type di main ataupun dalam penyimpangan dari individu pertama. Kita akan menguji kita running. Sudah muncul nilainya. Sekarang kita akan mengecek apakah fungsi yang ini mengembalikan objek atas data yang ini dengan menggunakan metode ringkasan yang disediakan dengan mencetak efek menggunakan rumus summary yang ini. Sebentar nih. Lanjut untuk langkah terakhir.
Nah, dalam model efek tetap ataupun tetap dua arah, argumen ataupun efek relevan dalam fungsi fix untuk mengekstrak efek tetap, efek spesifik, dan juga nilai yang mungkin muncul. Efek tetap waktu ataupun dengan jumlah efek tetap, individu juga waktu, contohnya untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah seperti ini. Ini kita akan running. Sudah muncul. Baiklah, ini merupakan langkah terakhir dari pengujian panel data. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada saya mohon ampun. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.